Tuhan, kami bersilakan duduk. Sungguh kita adalah orang-orang yang berbahagia. Kita percaya kepada Tuhan, kita percaya pada janjinya, kita percaya pada firman-Nya. Haleluya. Kembali kata pujian kita. Waktu Tuhan pasti yang terbaik.
pun di bawah kolong langit ini semua ada waktunya, sehingga kita tetap bersabar, tetap percaya apapun yang kita hadapi Tuhan pasti tolong kita tepat pada waktunya, dan waktunya itu adalah waktu yang terbaik bagi kita semuanya. Haleluya. Tiba saatnya kita akan menikmati firman Tuhan. Kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita, dan kita rasakan lawatan Tuhan. Saudara, kita semua bersama kita bangkit berdiri. Tanpa pujian kita, satu hal yang ku ingin dalam hidup ini.
sembah, kasih kemurahan-Mu begitu besar bagi kami. Engkau selalu memperhatikan kami Tuhan dalam segala keadaan kami. Engkau selalu peduli atas hidup kami. Kami boleh ada malam ini untuk memuji Engkau, karena sungguh kami melihat besar Engkau ya Tuhan. Kami boleh ada karena perlindungan, pertolongan Tuhan, berkat Tuhan yang begitu berlimpah bagi kami. Saat kami berseru, Engkau sendingkan telinga-Mu, Engkau dengar kami, Engkau luputkan kami, Engkau bela kami, Engkau selamatkan kami ya Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur, itulah yang membuat kami terdorong untuk selalu sujud di hadapan Tuhan, menyembah-Mu Bapa. Malam ini sebelum kami menyembah Tuhan, kami menerima firman yang hidup, firman yang selalu menjamin hidup kami, firman yang menggairahkan kami untuk sujud di hadapan Tuhan. Pengurapan Roh Kudus bagi kami semua untuk dapat menerima firman-Mu, mengerti firman-Mu, sampai memberikan hidup kami diubah oleh firman-Mu. Kami bersyukur dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Haleluya, sungguh kita bersyukur buat segala anugerah Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita. Malam hari ini Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, memberikan pertolongan Tuhan bagi kita, sehingga malam ini kita bisa datang membawa hidup kita untuk sujud, berlutut di hadapan Tuhan, karena segala perbuatan-perbuatannya yang begitu ajaib bagi kita. Malam ini sebelum kita sujud di hadapan Tuhan, kita dengarkan firman pengajaran yang akan menggairahkan kita, mendorong kita supaya kita menyembah Tuhan, saudara-saudara. Salah satu pemazmur berkata kepada Tuhan, "Sendengkanlah telinga-Mu ya Tuhan, jawablah aku." Ya, ketika pemazmur menghadapi pergumulan begitu besar, ya, menghadapi sengsara, menghadapi kesulitan bukan karena dosanya. Pemazmur ini seringkali menderita bukan karena dosanya, tapi karena kebenaran, karena perbuatan baik dia menderita. Nah, disinilah dia bilang, "Tuhan, sendengkanlah telinga-Mu. Aku sengsara, aku miskin." Ya, kita kadang sulit menyembah Tuhan karena kita anggap baik-baik semua. Nah, ini satu masalah begitu berat. Kita anggap baik semua, pekerjaan saya baik, anak baik, suami baik, semua baik. Lalu kita tenang-tenang saja, tidak menyembah Tuhan. Ada saatnya Tuhan bawa saudara-saudara kepada kesukaran, masalah-masalah. Hanya satu diminta Tuhan, supaya kita berseru kepada Tuhan. Ya, berseru kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Makanya tidak heran kita di hari-hari terakhir ini banyak kesukaran silih berganti kita hadapi. Ada sakit penyakit, ada kekurangan, ada masalah di mana-mana. Selalu ada Tapi bagi Tuhan supaya kita berseru, berbilang sama Tuhan, "Sendengkanlah telinga-Mu ya Tuhan, jawablah aku." Dan ini yang kita baca malam ini, Mazmur pasal 86. Kita lihat saudara-saudara, ayat yang 1 sampai beberapa ayat nanti kita baca, ya. Demikian saya baca mulai ayat 1, Mazmur 86 ayat 1. "Sendengkanlah telinga-Mu ya Tuhan, jawablah aku, sebab sengsara dan miskin aku. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang Kau kasihi. Selamatkanlah hamba-Mu yang percaya kepadamu. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab kepadamu lah aku berseru sepanjang hari." Nah, ini pemazmur ini saudara-saudara menghadapi pergumulan yang begitu besar. Kalau dibilang sendengkanlah telinga-Mu ya Tuhan terhadap aku, ini merupakan curahan isi hatinya kepada Tuhan. Ya, ingin mencurahkan isi hatinya karena dia mengakui bahwa dia nggak apa-apanya, sengsara dan nggak punya apa-apa selain dari Tuhan. Aku ini miskin, saudara-saudara. Dua pergumulannya yang begitu besar, terutama sengsara, ya, miskin.
Ya, biasanya orang sengsara, orang miskin tidak dipedulikan orang, saudara-saudara. Sengsara dia biarin. Orang menghindar menghadapi orang sengsara, orang miskin. Tapi Tuhan kita, si pemazmur ini percaya ketika dia sengsara, dia miskin, disitulah tepat untuk berseru kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan. Bukankah hidup kita ini saudara-saudara juga sengsara, miskin? Ya, Yesus datang ke dunia ini mulai dari nubuatannya berkata perhatiannya kepada orang sengsara dan kepada orang miskin. Injil diberitakan, kabar baik disampaikan kepada orang sengsara dan orang miskin. Jadi kalau kita sengsara, supaya kita mendapat lawatan Tuhan. Kalau kita miskin gak punya apa-apa selain Tuhan, itulah saatnya kita untuk berseru kepada Tuhan, saudara-saudara. Dua pengalamannya di sini. Ya, dia minta Tuhan, sendingkan telingamu atas jeritan saya yang sengsara ini. Apa sengsaranya pemazmur? Ya, dia berbuat baik, dia memainkan kecapi kepada Saul supaya roh jahatnya hilang, tapi Saul ingin membunuh dia. Ini kan sengsara, saudara-saudara. Kita berbuat baik, tapi orang balas dengan kejahatan. Itu kan sengsara hati jiwanya. Ya, dia lakukan sesuatu yang baik, tapi dia mendapat balasan sangat tidak sesuai dengan yang diharapkan. Tuhan, sendingkan telingamu. Ya, kita berseru saat jiwa kita tertekan, bukan karena dosa kita. Saudara, kalau kita menderita karena kebenaran, karena firman, kita bersyukur. Ya, saat itu kita berseru, Tuhan, dengar jeritan kami. Ya, seperti pemazmur ini. Ya, jiwanya terancam, kemana-mana dikejar oleh Saul. Saul ingin membunuh dia, tapi Daud ingin Saul hidup. Dua manusia ini. Kalau dia orang baik, pinginnya orang lain baik, orang lain hidup. Jangan diganggu roh jahat, jangan susah. Itu orang baik, itu Daud. Ya, Saul beda. Gimana supaya Daud mati? Supaya Daud lari, supaya Daud binasa. Coba di pihak mana kita, saudara-saudara? Tapi pemazmur Daud ini bilang, ya, sendingkanlah telingamu ya Tuhan. Ya, hadapilah masalah yang kuhadapi, engkau yang bertindak. Itulah makanya dia bilang, sendingkanlah telingamu. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya Tuhan mendengarkan jeritan orang miskin. Ya, kita ini memang di hari-hari terakhir ini banyak kebutuhan kita. Kita mesti akui kita miskin, saudara-saudara, di hadapan Tuhan. Gak ada apa-apanya kita. Kita yang menganggap sok punya kita. Napas kita pun dari Tuhan. Gak bisa kita bilang, Tuhan perpanjanglah dulu barang sehari lagi napas saya. Gak ada apa-apanya kita. Kita miskin, gak punya apa-apa. Napas pun kita gak punya. Kalau kita bisa kerja karena Tuhan kasih napas, kita bisa kerja, kita bisa dapat penghasilan, kita dapat makan. Ya, kita miskin, saudara-saudara. Ya, tetapi Tuhan berkata dia datang supaya mengubah kemiskinan kita, supaya kita tidak miskin terus, supaya kita punya hidup. Yesus rela mati supaya kita hidup. Ya, makanya pemazmur ini ngakui, sendingkanlah telingamu ya Tuhan, sebab jawablah aku sebab sengsara dan miskin aku. Ya, kita bersyukur saudara-saudara masih sehat. Ya, masih bisa kita kerja, masih bisa kita makan. Kita tengok mereka yang di rumah sakit. Semuanya bukan hanya dia sakit, keluarga sakit, ekonomi sakit, begitu saudara-saudara. Tapi ketika kita masih hidup, walau kita sengsara, berdoalah kepada Tuhan, berserulah kepada Tuhan. Sendingkanlah Tuhan telingamu, lihatlah kesengsaraanku. Kita kadang-kadang lupa kita kalau kita ini memang sengsara, saudara-saudara. Dikit kita terangkat, lupa kita berseru sama Tuhan. Dikit tambah uang kita, sulit kita berdoa. Dikit tambah penghasilan kita, sibuk aja kita penghasilan kita, doa kita gak sungguh-sungguh. Ya, makanya pemazmur ini gak lupa dia, saya sengsara, saya miskin. Kalau bukan Tuhan yang menolong, gak ada apa-apanya, saudara-saudara. Pemazmur ini diakui,
Dia memang sengsara, hanya mengembalakan 2-3 ekor kambing domba orang tuanya. Ya, gak punya apa-apa saudara-saudara. Persenjataan gak punya, hanya umpan. Sengsara dan miskin, dia gak lupa itu. Kita pun jangan lupa, kita jangan malu kita. Siapalah kita ini saudara, saya selalu ingat di kampung susah. Makan pun, kalau zaman dulu makan ubinya dulu baru makan nasi. Sekolah pun jauh jalan kaki. Kalau kita ada hari ini, sungguh Gusti kita puji, karena Tuhan kita hebat. Tuhan kita mengangkat kita. Jangan lupa kita, pemazmur kalau dia bisa menjadi raja bukan karena dia mampu. Tuhan mengangkat dirinya. Dia sengsara, dia miskin. Tapi makanya saat dia sengsara dan miskin, dia bilang sama Tuhan, Tuhan sendengkanlah telingamu, jawablah aku. Kita supaya bersemangat, kita bergairah, kita berdoa. Ingat, ya, ingat kita. Ya, saya teringat ada seorang hamba Tuhan terkenal tapi sudah almarhum. Dia orang yang hamba Tuhan terkenal. Di kampungnya dia makan durian bijinya, jadi makan duriannya dijual. Karena susahnya, ya, duriannya dijual, bijinya direbus. Makanya dibilang di kantor saya, biji durian itu saya simpan. Ku ingat masa laluku, kalau bukan Tuhan mengangkat saya. Pendeta besar itu sudah almarhum. Disimpan itu di toples. Diingat biji durian ini dia dimakan. Saking susahnya. Ya, tapi Tuhan mendengar dia mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan angkat dia, Tuhan pakai dia. Kita kadang-kadang lupa kita. Ya, nggak bergairah kita berdoa, kita anggap ini rezekiku saja, ini karena aku baik, ya karena ini penghasilanku. Lupa kita sujud menyembah Tuhan. Ya, nggak bergairah kita berdoa. Coba saudara-saudara, saya pun hari-hari makin banyak pergumulan saya. Sebab bikin waktu selalu sama Tuhan. Ya, karena saya rasa Tuhanlah segalanya. Tidak ada saya dapatkan apapun kalau bukan Tuhan. Ya, kita sengsara, kita miskin, tapi Tuhan mengangkat kita saudara-saudara. Dia sendengkan telinganya, dia perhatikan kita saudara-saudara. Apa perseruannya? Ayat yang kedua, peliharalah nyawaku. Ya, sebab aku orang yang kau kasihi, selamatkanlah hambamu yang percaya kepadamu. Orang sengsara, orang miskin, tapi dikasihi Tuhan, saudara-saudara. Orang yang menyadari dirinya sengsara dan miskin, tapi Tuhan pelihara dia. Inilah gunanya kita berseru kepada Tuhan, saudara-saudara, agar Tuhan menyendengkan telinganya sehingga di masa-masa sengsara, inilah keyakinan kita. Di masa-masa sengsara Tuhan pelihara kita. Itulah gunanya berdoa, Tuhan sendengkanlah telingamu, aku miskin, aku sengsara, peliharalah saya. Coba di masa sulit, kita hari-hari ini masa-masa sukar, saudara-saudara. Tapi ketika kita berseru sama Tuhan, sendengkan telingamu, supaya Tuhan melepaskan kita di masa-masa sengsara. Tuhan pelihara nyawa kita. Ya, sampai di ayat yang ayat 2 sampai 3 demikian, peliharalah nyawaku sebab aku orang yang kau kasihi. Selamatkanlah hambamu yang percaya kepadamu. Engkau adalah Allahku. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab kepadamu lah aku berseru sepanjang hari. Nah inilah, kalau kita sadar kita sengsara, kita miskin, ya nggak ada hari-hari tanpa Tuhan. Pulang kerja masih kita berlutut. Kalau kami hamba Tuhan, memang itu pekerjaan kami, membaca, berlutut, berdoa, saudara-saudara. Karena kami tahu hidup ini sengsara dan miskin. Adapun kami sekarang ini karena Tuhan, saudara-saudara. Makanya dibilang saat kita berseru menghadapi sengsara, menghadapi kemiskinan, supaya Tuhan bertindak memelihara kita. Jadi ketika kita ada hari ini karena Tuhan yang pelihara.
Bukan karena kita pandai kerja, karena kita punya skill, kita punya jasa, bukan. Tuhan yang pelihara kita. Ya, itu yang pertama. Ketika kita berseru kepada Tuhan untuk Tuhan menyendengkan telinganya di masa-masa sengsara, di masa-masa kesulitan, kita lihat pemeliharaan Tuhan. Dan nyata saudara dipelihara Tuhan. Ya, dari mana latar belakang kita? Susahnya kita dulu semua. Kita ada hari ini karena Tuhan yang selalu pelihara hidup kita. Tidak bisa kita sangkal. Gak bisa kita bilang, gak dipelihara Tuhan saya. Kalau saya gak kerja, mana aku punya gaji. Ya, tapi saudara bisa buktikan kita ada hari ini. Ya, karena Tuhan yang pelihara. Berseru kepada Tuhan supaya Tuhan perbaiki ekonomi kita saat kita miskin. Berseru kita saudara-saudara. Karena Tuhan juga bilang segalanya Dia serahkan, Dia rela miskin supaya kita hidup. Ya, sehingga ekonomi kita menjadi baik. Ayat 4 dan 7. Ketika kita berseru pertama tadi, Tuhan sendengkan telinganya supaya kita dipelihara. Ya, Dia pelihara sepanjang hari kita dipelihara dengan berkecukupan. Yang kedua, saat kita berseru supaya Tuhan sendengkan telinganya supaya membuat jiwa kita bersuka cita. Ayat 4, buatlah jiwa hambamu bersuka cita. Sebab kepadamu lah ya Tuhan kuangkat jiwaku. Coba ini gunanya saudara berdoa, berseru. Supaya Tuhan membuat jiwa kita bersuka cita. Ya, tidak tertekan terus. Ya, kita bersuka cita, tidak bersungut-sungut. Kadang kita kan bersungut-sungut. Kalau kita nggak berdoa kurang dikit aja. Ya, seumpama kurang di rumah nggak ada gula, udah bersungut-sungut. Kenapa nggak ada gula? Kenapa cuma sayur macam begini? Ya, itulah karena nggak berdoa. Tapi kalau kita bilang Tuhan sendengkanlah telingamu, aku miskin dan aku sengsara, sehingga kita tetap sukacita, tidak bersungut-sungut. Ya, nggak semua harus ada saudara-saudara. Ya, nggak semua harus ada. Kadang kita diizinkan Tuhan nggak punya apa-apa. Ya, semestinya ada, tapi kok nggak ada. Diizinkan Tuhan saudara-saudara. Kadang-kadang kita anggap kalau dia kaya, mesti lengkap semua ya. Kalau kita tengok juga, sering bilang kami juga di rumah hanya makan bubur. Loh, kok gereja besar? Iya. Anak saya pun kalau sekolah harus cuci kering. Pas hujan datang, basah sepatunya, malam-malam itu harus dilap-lap. Loh kok kaya, kok gereja besar? Ya sih izin Tuhan, bukan gak punya uang, tapi tertib keuangan. Mana untuk ini, mana untuk ini, mana untuk itu. Ya. Supaya saudara-saudara saat kekurangan selalu bersuka cita, jangan bersungut. Itulah gunanya kita berseru sama Tuhan. Ya, ada saatnya memang nggak punya saudara-saudara. Ya, tapi buatlah jiwa hambamu ini bersuka cita di tengah sengsara, di tengah kemiskinan, karena Tuhan dengar seruan doa kita. Selalu sukacita, tidak ada persungutan. Itu dosa persungutan ini penting kita jauhkan jauh-jauh. Dikit kurang, jangan bersungut. Bersyukur Tuhan, terima kasih. Ya, kalau aku ini 1 hari nggak makan, orang 2 hari nggak makan, nggak punya apa-apa, saya baru sekali. Atau apa saja saudara-saudara. Ya, supaya kita bersuka cita, bersyukur. Dan Tuhan Alkitab berbilang, bersyukurlah senantiasa karena itu dikehendaki Tuhan. Salah satu kehendak Tuhan bagi kita, bersyukur saat kekurangan, bersyukur saat sakit, bersyukur saat menghadapi apapun saudara-saudara. Makanya kita berdoa, sendengkanlah telingamu ya Tuhan. Ya, jawablah aku. Pertama untuk memelihara kita. Yang kedua, saat kekurangan kita tetap bersuka cita. Buatlah jiwamu ini bersuka cita. Ya, ditambah lagi di ayat-ayat itu, ayat yang ke-6. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Pada hari kesesakanku aku berseru kepadamu, sebab Engkau yang menjawab aku. Itu saatnya bagi kita saudara-saudara
untuk berseru kepada Tuhan. Ya, sendengkan telingamu. Ya, kalau Tuhan kepadanya kita berseru, dipelihara kita saat-saat kesukaran, kita juga selalu ada sukacita. Ya, ada rasa bersyukur kepada Tuhan. Ya, berseru kepada Tuhan. Kenapa pemazmur ini yakin kali dia, sendengkanlah telingamu kepadaku ya Tuhan. Rahasia besar dari pemazmur ini dalam setiap kesulitan mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Jadi kalau saudara baca mazmur ini sekian banyak pasalnya, itulah curahan isi hatinya kepada Tuhan. Yang salah kita, ada sedikit curhat sama tetangga. Ya, tetangga ingat-ingat terus, aduh, aku tadi nggak makan begini ya, begini. Tetangga ingat, padahal baru kali itu besok diceritakan, kesian kali si anu itu yang nggak makan dia rupanya. Kita ceritakan masalah kita sama tetangga, anakku lah begini, suamiku lah begini, pekerjaanku lah begini. Mana bisa dibuat jalan keluar? Dicaplah kita. Selesai kita cerita, besok diingat terus, ngeri kali saya ini, ngeri kali saya ini. Nggak ada jawaban, justru kita dipermalukan. Hebatnya masalah dihadapi pemazmur, tapi hebat pula pujiannya kepada Tuhan. Banyaknya masalah kepada pemazmur, tapi begitu banyak dia berseru, mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Seharusnya begitu sulit hidup kita menghadapi pergumulan-pergumulan, satu diminta Tuhan, berseru sama Tuhan, minta kepada Tuhan, Tuhan sendengkan telingamu, jawab aku, ini masalahku, ini kesulitanku. Pemazmur itu hebat kali, saudara-saudara. Di masa kecilnya, coba kita ingat pemazmur, di masa kecilnya dilupakan orang tuanya, tapi itu membuat dia menyembah Tuhan. Kalau orang tuaku meninggalkan aku, katanya, Tuhan menjawab aku. Hebat kali. Dia nggak ceritakan, aduh kasihan orang tuaku ini sehat kali, dilupakan aku. Aku disuruh mengembalakan kambing domba, abang-abangku disekolahkan. Dia nggak cerita itu. Tapi yang cerita adalah Tuhan yang menyambut aku. Coba dalam penderitaan berseru. Ya. Dan banyak lagi sepak mulai dari masa kecilnya sampai di masa tuanya. Di masa tuanya Absalom mau ngambil tahtanya. Dia pelarian, saudara-saudara. Dia berseru, Tuhan sendengkan telingamu, Tuhan jawab aku. Jadi seharusnya banyaknya masalah kita, demikian juga banyaknya pujian kita kepada Tuhan. Itu yang diminta Tuhan. Itu yang diharapkan Tuhan. Banyaknya pergumulan kita membuat kita berseru, berdoa. Itulah yang namanya doa penyembahan. Ya. Doa penyembahan. Seperti dupa yang ditumbuk sukar, tapi itu yang dikehendaki Tuhan. Ada masalah, tapi masalah itu bagaikan dupa yang ditumbuk untuk dibakar menjadi bau yang wangi di hadapan Tuhan. Nanti ditengok Tuhan, saudara-saudara. Orang yang sengsara itu ketika berseru di hadapan Tuhan, diangkat Tuhan lebih dari. Kita lihat Hana susah kali dia, saudara-saudara, diejek, dilupa, diapakan suaminya. Sengsara tapi berdoa. Tuhan angkat dia melahirkan seorang pemimpin. Ya. Kemarin ibunya si Jehuda itu siapa namanya? Karena dia selalu berseru, si Lea, ya. Lea itu direndahkan, istri yang gak diharapkan, saudara-saudara. Ya. Lea gak diharapkan, kok bisa ini, mestinya bukan ini kian, tapi itu dikasih. Direndahkan. Tapi ayat pun bilang, Lea itu selalu bersyukur, berseru. Gak nyangka dia melahirkan Jehuda. Coba, Jehuda, anak-anak raja. Beratnya masalah yang dihadapi Lea itu gak tanggung, saudara-saudara. Tapi karena dia berseru, dia bersyukur, dia berseru, dialah melahirkan Jehuda, raja-raja sampai Daud, sampai Tuhan Yesus. Bahkan matinya
Dialah di kuburan yang terhormat, saudara-saudara. Sementara siapa satu lagi itu? Rahel mati tengah jalan. Banyak permintaan, banyak tuntutan, banyak usul. Dikit susah, ngamuk, dikit ini ngamuk. Maunya semua harus ada. Mati di perjalanan, gak sampai saudara-saudara. Dikuburkan di tengah jalan. Tapi Lea dikuburkan di kuburan raja-raja. Jadi ketika saudara hadapi masalah, sama saya selalu begitu. Ada hal yang Tuhan ingin angkat hidupku. Banyaknya masalah, banyak berseru. Banyaknya masalah bukan banyak menuntut, banyak bersungut-sungut. Banyaknya masalah membuat kita banyak menyembah Tuhan. Itulah yang dialami Tuhan Yesus. Coba saudara bayangkan Tuhan Yesus pagi-pagi buta berdoa. Sudah sibuk orang semua pulang sembuh, dia pergi lagi berdoa. Petang lagi dia berdoa. Karena betapa banyaknya masalah, kesukaran dihadapi oleh Tuhan. Makanya dia berdoa, dia bersyukur, dia menyembah Tuhan. Semakin banyak kita hadapi nanti kesukaran di hari-hari terakhir. Saatnya lah kita menyembah Tuhan, saudara-saudara. Pemazmur ini berseru kepada Tuhan, Tuhan sendengkanlah telingamu kepada. Ya, karena dia yakin di ayat ini sebab Tuhan itu baik. Ya, ayat yang kelima, sebab Tuhan itu baik. Kalau kita yakin Tuhan kita baik, kenapa malas kita berdoa? Ya. Sendengkanlah telingamu, aku sengsara, aku miskin. Kenapa dia berseru begitu? Karena Tuhan baik, ayat 5. Sebab engkau ya Tuhan baik. Ya. Tuhan baik. Sebab engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Kebaikan Tuhanlah mengubah, saudara-saudara. Ya. Pemazmur ini berseru, Tuhan sendengkanlah kepadamu, jawablah aku. Karena Tuhan itu baik, kasih setianya selalu nyata. Yang kedua, kenapa dia berseru, Tuhan sendengkanlah telingamu, jawablah aku. Yang kedua, karena dia percaya Tuhan melakukan perkara yang besar. Ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10. Demikian. Sebab engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja ya Allah. Coba. Indah kali saudara-saudara berdoa, Tuhan sendengkan telingamu, engkau baik. Coba kalau kita berdoa, Tuhan engkau begitu baik, aku banyak masalah, aku banyak kesukaran, aku banyak kebutuhan, engkau baik ya Tuhan. Kebaikanmu, kasih setiamu selama-lamanya. Yang kedua, engkau besar dan melakukan perbuatan keajaiban-keajaiban. Makanya gak jemu-jemu kita berdoa, saudara-saudara. Yang ketiga, apalagi dikatakan, kenapa dia meminta Tuhan sendengkanlah telingamu, jawablah aku. Yang ketiga, sebab kasih setia Tuhan yang sanggup melepaskan dia dari segala kesengsaraannya. Ayat 13 disebutkan begini. Sebab kasih setiamu besar atasku. Sebab kasih setiamu besar atas aku. Dan engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Ya. Dilepaskan kita, saudara-saudara. Boleh sengsara datang, kemiskinan datang. Tapi kita dilepaskan Tuhan dari maut. Ya. Orang benar tidak diizinkan oleh maut. Mati boleh, tapi maut tidak. Orang Kristen mati bukan dikuasai maut, beristirahat. Ini keluarga kita di Sitapongan, 2 orang meninggal ini ya. Dipanggil Tuhan. Ada satu bapak udahnya paruh main. Satu lagi udahnya juga ya, inang udah. Bapak tua sama inang udahnya. Ya, hampir ini beberapa hari ini perbedaannya, saudara-saudara. Nah inilah paruh main mesti pulang nanti entah hari. Kapan itu keluarga dekat, saudara-saudara. Mati itu kan dikuasai maut.
beristirahat, itulah bedanya. Ya, jangan bilang aduh dikuasai maut, enggak. Beristirahat. Jangan pula nanti bilang selamat jalan, enggak jalan-jalan lagi dia. Selamat beristirahat. Aku selalu komen kalau dia bilang selamat jalan ya oppo, amang berubah. Mardalani di bawah Ramadan. Bela tu dia mardalani. Alkitab mandoko nang mardalani. Ya, beristirahat. Maradian. Beda kali saya makanya di hari ini kok bingung. Mestinya selamat maradian madopung dah peteroan Tuhan mengangkat. Selamat beristirahat. Jadi jangan kalian di media sosial jangan bilang selamat jalan opung, selamat jalan Bapak Tua, selamat jalan. Tidak mardalani be. Ya, beristirahat. Maradian. Ya, begitu saudara-saudara. Kenapa pemazmur ini sangat yakin? Sendengkanlah Tuhan, telingamu jawablah aku. Pertama karena Tuhan itu berbaik dan berlimpah kasih setia. Yang kedua karena Tuhan besar mampu melakukan keajaiban-keajaiban. Yang keempat sebab kasih setia Tuhan melepaskan dari maut. Engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Dari maut aja kita dilepaskan saudara-saudara. Kalau kita meninggal hanya beristirahat kayak orang tidur saudara-saudara. Yang kelima, yang keempat itu ya, yang keempat. Kenapa pemazmur ini sangat ngotot, sangat bersendengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku. Yang keempat ayat 15 dikatakan demikian. Ayat yang ke-15. Ya, sebab Engkau ya Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Berilah kekuatanmu kepada hambamu dan selamatkanlah anak laki-laki hambamu perempuan. Lakukanlah padaku suatu tanda kebaikan, supaya orang-orang yang membenci aku melihat dengan malu bahwa Engkau ya Tuhan telah menolong aku dan menghibur aku. Keempat permintaan pemazmur, sendengkan telingaku Tuhan. Jangan sampai aku dipermalukan. Orang yang berniat jahat nanti yang malu. Orang yang mereka-rekakan jahat itu nanti akan dipermalukan. Sehingga dengan kebaikan pembenci-pembenci akan malu. Suatu saat kita melihat orang yang memusuhi kita sangat dipermalukan. Orang yang menyengsarakan kita. Seperti Saul. Coba Saul saudara-saudara. Aduh membuat susah Daud ini. Tapi betul-betul dia dipermalukan saudara-saudara. Mati bunuh diri. Dipermalukan. Ya, disuruh panglimanya bunuh aja, tembak aja, aku gak berani. Dia bunuh diri. Dipermalukan saudara-saudara. 17, lakukanlah kepadaku suatu tanda kebaikan, supaya orang-orang yang membenci aku akan melihat dengan malu bahwa Engkau ya Tuhan telah menolong dan menghibur aku. Mari saudara-saudara, karena ini adalah doa penyembahan sama kita. Tuhan sendengkan telingamu. Aku miskin, aku sengsara. Gak ada yang bisa ku perbuat dari diriku. Gak mampu, gak sanggup. Tetapi karena Tuhan baik, sebab Tuhan baik berlimpah kasih setianya. Sebab Tuhan melakukan perkara-perkara besar, keajaiban-keajaiban menyelesaikan masalah. Sebab kasih setia Tuhan itu besar untuk menyelesaikan, melepaskan kita dari maut sampai terakhir. Sebab Tuhan penyayang dan pengasih. Dia tidak mempermalukan kita. Yang pembenci-pembenci satu saat akan dipermalukan, tapi kita semakin diangkat, semakin ditinggikan. Seperti Daud semakin ditinggikan. Saul mati bunuh diri. Daud terangkat. Keluarga Saul habis-habisan semua. Malam ini, apapun pergumulan kita saudara-saudara, marilah minta seperti pemazmur bilang, sendengkanlah telingamu ya Tuhan, jawab aku. Aku sengsara, aku miskin.
berharap kita kepada kebaikan Tuhan, berharap mujizat-mujizat Tuhan, kasih setia Tuhan, panjang sabar kasih sayangnya kepada kita semua. Tuhan memberkati pemain musik datang ke depan untuk kita datang sujud di hadapan Tuhan, karena kita diperhatikan oleh Tuhan Allah yang setia. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Kita datang di hadapan Tuhan dengan kerinduan hati kita, karena Dia begitu baik. Perbuatan-perbuatan ajaib Dia lakukan bagi kita. Engkau begitu baik ya Tuhan. Engkau berjanji untuk selalu melindungi kami. Terima kasih. Kita berseru kepada Tuhan. Tuhan sembahkan telinganya kepada kita. Sekalipun ku berjalan, sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku saat ku dalam ketakutan, saat ku dalam ketakutan. Amin. Kau hadir di sisiku, Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia, sekalipun ku berjalan, sekalipun. Amin Tuhan. Perjalanan kami bersama Engkau Tuhan, banyak masalah, sengsara, kemiskinan, Engkau baik Tuhan. Perbuatan-Mu besar, kasih sayang-Mu kepada kami. Nopang hidupku saat ku dalam ketakutan, saat ku dalam ketakutan. Kau hadir di sisiku, Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan.
Haleluya, besar Tuhan.